Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajmain, amma ba'd. Untuk pertemuan kali ini saya akan coba menjawab pertanyaan dari salah satu anggota Jam'iyah Majelis Dzikir wa Mimma Al-Ashraf Kebonjati. Pertanyaannya seperti ini: benarkah nanti di alam kubur yang akan menjadi teman kita di dalam kubur adalah amal dan ibadah? Seperti itu pertanyaannya. Saya menjawab seperti ini: kebenaran yang ada di alam dunia ini hanya kebenaran indikator-indikator informasi dari Al-Quran dan hadis. Kebenaran yang hakiki itu mutlak hanya punya Allah saja. Akan tetapi kebenaran juga bisa dirasakan oleh kita di dalam kehidupan ini ketika kita melakukan perbuatan apapun, ya. Setelah melakukan perbuatan itu, di hati kita ada kenyamanan. Itu baru kebenaran yang bisa dideteksi oleh manusia. Setelah melakukan kebaikan-kebaikan, nah baru hati kitanya merasa nyaman. Nah, itu indikator-indikator kebenaran yang bisa kita rasakan di alam dunia. Adapun ketika di alam kubur, teman kita adalah amal dan ibadah kita sewaktu kita hidup di dunia. Itu saya sangat setuju sekali. Akan tetapi amal dan ibadah seperti apa, itu harus diuraikan supaya jelas. Amal dan ibadah adalah bekerja dan mengabdi, gitu. Jadi kata Allah, aku menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepadaku, kata Allah seperti itu. Ketika di alam dunia ini, ya, kita bekerja dan mengabdi hanya kepada Allah saja, ya, itu nanti yang akan menjadi teman kita di alam kubur. Nanti kita akan kekal di sana, gitu. Amal yang seperti apa dan ibadah yang seperti apa? Amal dan ibadah yang nanti akan menjadi teman di dalam kubur adalah amal dan ibadah, ya, yang kita lakukan pure untuk Allah, bukan amal dan ibadah, ya, yang merasa datang dari diri kita. Ketika di alam dunia kita banyak menebarkan kebaikan ke dalam hati siapapun, ya, berbagi kemanfaatan, berbagi kebahagiaan, kita banyak menyenangkan orang lain, ya.
ketika kita menyenangkan orang lain, itu hakikatnya adalah menyenangkan diri kita sendiri. Nanti ya yang akan menjadi teman kita ya di alam kubur itu adalah tanaman dunia ya, tanaman di dunia. Jadi perilaku kita di dunia yang selalu menyenangkan Allah ya, dengan melalui menyenangkan orang lain gitu. Jadi ketika kita di alam dunia ini banyak menebarkan kebaikan-kebaikan, ya artinya kebaikan-kebaikan seperti inilah. Kalau kita dimarahi seumpamanya oleh orang lain gitu, kita tidak balik marah lagi gitu. Akan tetapi kita lebih introspeksi kepada diri kita. Ya udah, saya yang salah gitu. Walaupun dalam hal itu kamu sebenarnya benar gitu. Tapi ya udahlah, daripada bertengkar lebih baik kita mengalah gitu. Nah, terus amal-amal apa saja di alam dunia yang bisa menjadi teman hidup kita kelak di alam kubur? Itu diantaranya adalah kedermawanan ya, berbagi dengan orang lain, berbagi kenyamanan dengan orang lain, berbagi rizki dengan orang lain. Rizki yang Allah berikan kepada kita itu hakikatnya bukan milik kita sendiri, akan tetapi ada hak mereka ya, para yatim, jompo gitu, orang-orang yang dalam kesusahan, ada hak di dalam harta yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, hak mereka itu kita sampaikan ke mereka ya, kita sampaikan ke mereka yang membutuhkan. Itu diantaranya yang nanti akan menjadi amal-amal kita yang menjadi teman di dalam kubur gitu. Kalau di alam dunia ya kitanya nyaman, tenang, damai gitu kan. Nah, nanti setelah kita meninggal ya, kita akan melanjutkan kenyamanan kita ya, dari yang hanya nyaman nanti akan menjadi sangat nyaman sekali. Begitu. Jadi mumpung kita oleh Allah masih dikasih waktu ya untuk hidup di alam dunia ini, mari kita berbagi kemanfaatan dengan orang lain itu. Lisannya, ngomongnya yang lembut, yang santun gitu, perilakunya yang bisa dicontoh oleh orang lain, artinya perilakunya yang baik ya. Jangan kita berperilaku dan perilaku kita itu nanti ya mengurangi kemuliaan atau mengurangi kehormatan diri kita di mata manusia maupun di mata Tuhan. Begitu. Jadi di alam dunia ini mari kita belajar untuk bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Nanti kemanfaatan kita di alam dunia itu adalah bukti kita hidup di dalam dunia ini, dan itu nanti akan bisa menjadi teman yang sangat indah kelak di dalam kubur. Kiranya cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.